Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan menayangkan pertandingan yang begitu menarik menurut saya guys. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mendukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, lawan yang akan saya hadapi kali ini yaitu pemuncak klasemen CSA. Mereka bermain sangat baik musim ini hingga belum terkalahkan di pekan ke-23. Sejauh ini mereka berhasil meraih hasil positif dengan 19 kali menang, 4 kali seri, dan belum pernah kalah guys. Serta berhasil mencetak 80 gol dan meraih 61 poin dari 23 pertandingan. Selisih 1 poin dengan FC Buteng, tim saya yang berhasil sama menang 19 kali, 3 kali seri, dan bedanya 1 kali kalah guys. Mencetak 93 gol dan kebobolan 20 gol. Pemain saya juga masuk dalam nominasi pemain top Hakim Ziyech dengan raihan 35 gol. Kemudian pemain terbaik juga Hakim Ziyech dengan nilai 8,9. Kemudian Tarek Al-Fatih dengan raihan 16 assist. Raihan yang cukup bagus, dan yang pasti pertandingan ini akan berjalan sangat menarik karena kita akan memperebutkan gelar juara guys. Anggap saja ini final karena saya harus mengalahkan posisi 1 klasemen agar tim saya berhasil menggeser CSA dari puncak klasemen dan menduduki klasemen sementara di akhir musim ini guys, tepatnya di pekan ke-23. 4 menit lagi pertandingan akan berlangsung. CSA dengan mutu 85,5%. Sedangkan tim saya FC Buteng hanya memiliki mutu 80,9% guys. Dan kali ini saya menggunakan formasi 3-2-2-3 WM, formasi klasik yang dulu sempat viral ya guys di era zaman dulu lah, zaman old. Dan lawan menggunakan formasi 3-1-2-3-2. Mereka benar-benar menyerang guys dengan menempatkan 2 back tengah saja. Dari mutunya sendiri, mutu keseluruhan mulai dari pertahanan, mereka lebih unggul sedikit di sektor pertahanan dengan 78,7%. Dari gelandang juga mereka lebih unggul 92,4%. Dan dari sektor serangan, tim saya sedikit lebih unggul dengan 93,5%. Hal-hal kecil dapat menjadi penentu di laga seperti ini. Ayo keluarkan segenap kekuatan kita untuk memaksimalkan peluang. Jadi benar-benar kita harus memaksimalkan peluang sekecil mungkin agar bisa mengalahkan CSA dan menduduki puncak klasemen sementara di akhir musim ini guys. Saya sudah mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk melawan CSA. Mereka memiliki pemain yang sangat bagus di beberapa area guys. Tapi kita akan coba mengalahkan mereka dengan strategi yang saya miliki kali ini. Lawan yang akan saya hadapi tim asal Brazil, CSA, dengan formasi 2-1-2-3-2. Dari rasio gol per pertandingan sendiri, mereka cukup produktif dengan 3,2 gol per pertandingan, dan kebobolan per pertandingan hanya 1 guys. Jadi pertahanan mereka cukup kokoh. Pemain bintang dari CSA yaitu Slow. Kemudian untuk penyerang terbaik ada Dan Kop dengan 54 gol. Jelas mereka adalah lawan yang cukup tangguh kali ini guys. Bisakah saya mengalahkan mereka? Jadi simak baik-baik video ini sampai selesai. Strategi dan taktiknya akan saya terapkan di tengah pertandingan guys. Saat pertandingan sedang berlangsung, tergantung keadaan atau situasi pertandingan tertentu. Jadi saya akan merubahnya nanti guys. Pertandingan sendiri akan berlangsung ketika hujan deras. Jadi kita harus benar-benar bisa mengatur taktik, strategi, dan formasi yang tepat agar pemain bisa bermain maksimal di pertandingan seperti ini guys. Ketika tim kamu bermain saat cuaca hujan, sebaiknya kamu menghindari gaya umpan pendek guys, karena itu akan menghambat aliran bola tidak maksimal karena hujan atau air akan menggenang di beberapa area lapangan guys. Jadi kita harus menghindari gaya umpan pendek. Gunakan gaya umpan panjang atau perpaduan untuk menghindari aliran bola yang tidak stabil, dan itu akan merusak permainan tim kamu guys. Teman-teman bisa melihat di sini formasi yang saya gunakan. Saya menempatkan 3 DC atau 3 back tengah, kemudian 2 gelandang bertahan dan 2 gelandang tengah. Dan saya juga harus memastikan saya memiliki pemain cadangan dengan moral dan kondisi yang bagus guys. Kemudian saya menempatkan 2 gelandang serang dan 1 striker. Saya akan menyiapkan beberapa pemain cadangan untuk mengantisipasi siapa tahu ada pemain saya yang cedera ataupun bermain tidak maksimal di pertandingan nanti. Jadi penting untuk
merotasi pemain di tengah pertandingan ketika tim kita atau pemain kita bermain tidak cukup bagus. Oke guys, pertandingan akan segera berlangsung antara FC Buteng, tim asal Brebes Indonesia versus CSA, tim asal Brazil. Mutu dari FC Buteng 80,9% berbanding 85,5%. Kita bisa melihat susunan pemain dari kedua kesebelasan di sini guys. Mereka lebih unggul sedikit ya, tapi kita tidak bisa meremehkan mereka begitu saja. Karena di pertemuan pertama tim saya kalah oleh CSA guys. Jadi di pertemuan kali ini saya harus mengalahkan CSA agar bisa menggeser dia dari puncak klasemen. Dan jika saya berhasil mengalahkan mereka, kemungkinan ini akan menjadi dan ternyata guys, gol di menit ke-5 berhasil dilesakan oleh FC Buteng. Hakim Ziyech mencetak gol tendangan jarak jauh yang sangat bagus sekali. Kita bisa melihat di sini. Tendangan sudut. Langsung dibuang saja pemirsa. Ada pendukung yang hadir di pertandingan ini. Mudah-mudahan saya harap manajer dari CSA hadir agar pertandingan lebih menarik guys. Jadi biar lebih seru gitu. Pertandingan bisa lebih kompetitif. Teman-teman bisa melihat di sini moral pemain saya mantap karena saya menganggap bahwa pertandingan ini adalah final untuk tim saya agar bisa menjuarai kompetisi liga musim ini. Hakim Ziyech mencoba menyerang dan gol kembali pemirsa di menit 14. Hakim Ziyech bermain sangat bagus sekali. Asis dari Tahir Al-Fatih berhasil membawa FC Buteng unggul 2-0 di menit-menit awal pertandingan pemirsa. Dan benar saja manajer dari CSA hadir, Anthony Cavalcante, dan sudah kebobolan 2 gol. Pasti mereka sangat kecewa. Tapi tetap saja kita harus berhati-hati kali ini. Berbahaya sekali, sayang sekali bola membentur tiang gawang sebelah kiri dari penjaga gawang CSA. Di menit ke-20 skor masih 2-0 untuk sementara. Kita harus tetap menggunakan bonus penyerang dan sayang sekali tendangan jarak jauh dibalas tendangan jarak jauh oleh pemain dari CSA. Skor menjadi 2-1 di menit ke-23. Mereka melakukan perlawanan yang sangat bagus di sini. Mereka benar-benar menyerang untuk bisa mengalahkan tim saya FC Buteng. Kita tidak bisa meremehkan mereka begitu saja. Bisa saja mereka comeback dan mengalahkan tim saya di babak kedua guys. Kita harus tetap konsentrasi. Hakim Ziyech membawa bola, menggiring dari sisi kanan, dibayang-bayangin umpan silang dan gol kembali untuk FC Buteng. Skor menjadi 3-1. Tendangan yang sangat bagus, umpan yang sangat menarik dari FC Buteng. Dan untuk sementara FC Buteng unggul 3-1 atas CSA pemirsa di babak pertama. Pertandingan yang sangat menarik, kerjasama yang cukup bagus, dan permainan yang indah dilakukan oleh tim FC Buteng. Mereka sepertinya akan merubah sesuatu kali ini. Pergantian masuk, Ed Guerra masuk menggantikan Emenike di menit ke-37. Ada Carvalho merebut bola, tendangan sudut dari sisi kiri, ada umpan datang dari sayang sekali Jan Katetkub. Akan ada tendangan pojok, tendangan sudut untuk Chai. Pemain menggunakan sikut jadul dan jelas sebuah pelanggaran. Mereka sedikit menggeser posisi striker lebih ke kanan. Kita bisa melihat di sini mereka melakukan perubahan. Al-Fatih coba tendangan bebas, mundur 2 langkah, tendang langsung dan gol kembali untuk FC Buteng di menit 38. Sangat bagus sekali tendangan dari Al-Fatih, berhasil membawa FC Buteng unggul 4-1 di babak pertama pemirsa. Sangat bagus sekali pertandingan ini, sangat menarik. Mungkin mereka akan frustasi saat ini karena sudah kebobolan 4 gol di babak pertama pemirsa. CSA mencoba tendangan sudut dari FC Buteng, sayang sekali. Novotenti ganjar kartu kuning. Mereka merubah strategi lagi. Kita bisa melihat striker mereka sudah kembali ke tengah guys. Striker mereka kembali ke tengah. Peluit tanda berakhirnya babak pertama dan para pemain meninggalkan lapangan. Teman-teman bisa melihat di sini kiper dari CSA bermain tidak cukup bagus dengan nilai 5, dan penyerang saya dengan mentalitas seperti ini guys. Jadi Hakim Ziyech bermain dengan mentalitas bertahan. Untuk taktiknya sendiri saya menggunakan mental tim bertahan, fokus umpan sayap kanan, gaya pengumpan perpaduan, serangan balik menyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Alasan kenapa saya memberikan mentalitas bertahan untuk Hakim Ziyech,
Tugasnya Hakim Ziyech yaitu agar dia memancing pemain bertahan mengikuti dia melebar ke sisi sebelah kanan dan memberikan ruang untuk Tyrell Pati dan Kai Havertz menusuk dari sisi tengah dan sisi kiri guys. Itu adalah sedikit formasi atau strategi yang saya gunakan. Menit 51 skor masih 4-1 atas CSA. Saat pertandingan penting seperti ini, kamu harus tetap memperhatikan mutu pemain lawan guys. Kita bisa melihat di sini mutunya atau nilai si pemain menurun atau meningkat. Kita harus hindari zona-zona yang mereka rasa pemainnya bermain bagus. Ada Solskjaer, tendangan sudut berbahaya sekali, dibuang saja oleh Carvalho. Mereka menambah lini pertahanan, mereka menambahkan satu back tengah untuk memperkuat lini pertahanan mereka guys. Dan kita bisa melihat di sini pemain bertahan saya Janke bermain tidak cukup bagus dengan nilai 5. Kita harus segera menggantinya. Sayang sekali saya tidak memiliki banyak opsi pemain tengah guys. Saya akan mengganti Janke dengan Thiago Silva. Mudah-mudahan Silva bermain bagus di babak kedua ini, tepatnya di menit 60-an. Barella mendapatkan bola, sayang sekali CSA sudah siap dan menyerobot bola, membuang bola sejauh mungkin. Barella juga bermain tidak cukup bagus, dia mendapatkan kartu kuning pertama di menit ke 61 guys. Nilainya 6,9. Cukup rendah dibandingkan penyerang, maksud saya pemain tengah lainnya. Thiago Silva masuk menggantikan Zanke. Berikan bolanya pada penyerang, mereka sedang bekerja keras. Oke, De Sousa Rodriguez nilainya 6,8. Kepa Arrizabalaga bermain cukup bagus dengan nilai 7,0. Kemungkinan mereka menggunakan gaya tackle normal di sini. Mereka mendapatkan 2 kartu kuning guys. Mereka bermain cukup keras tapi tidak terlalu keras. Dan pemain saya juga mendapatkan 1 kartu kuning. Ini adalah final guys, jadi kita harus tetap berhati-hati dan tetap konsentrasi di pertandingan penting seperti ini. Perhatikan mutu pemain lawan. Dan jika dirasa ada pemain kamu yang bermain tidak cukup bagus, kamu harus segera menggantinya guys. Saya akan memasukkan Kante di babak kedua karena Kante akan masuk dengan keadaan bugar dan siapa tahu bisa mengejutkan mereka. Kante masuk menggantikan Barella di menit 73. Sayang sekali Thiago Silva juga bermain tidak cukup bagus di pertandingan ini dengan nilai 5,9 pemirsa. Untung saja penyerang saya bermain cukup bagus dan pemain bertahan dari CSA bermain tidak cukup bagus sehingga bisa dibobol 4 gol di babak pertama. Di babak kedua mereka mungkin menggunakan strategi berbeda. Sangat sulit sekali mencetak gol, tepatnya di menit 77 skor masih belum berubah. Skor 4-1 dan sayang sekali sundulan Kante masih bisa ditangkap dengan baik oleh pemain dari CSA. Kepa Arrizabalaga meningkat mutunya 7,3 dan Tyrell Pati 8,9, sedangkan Hakim Ziyech bermain sangat baik dengan nilai 9,2. Dan buat teman-teman yang ingin mencoba formasi ini, terkadang memang formasi yang saya share tidak menjamin tim kamu selalu menang 100% guys, karena faktor pemain yang kita miliki berbeda. Jika kamu ingin mencoba formasi ini, sebaiknya kamu gunakan terlebih dahulu atau bertanding di laga persahabatan terlebih dahulu untuk mencoba formasi baru. Lakukan uji coba melawan tim yang mutunya lebih tinggi guys, 15 atau 20%. Jika hasilnya dalam 5 pertandingan terakhir bermain bagus, itu berarti skema formasi dan pemain yang kamu terapkan cocok dan bisa diterapkan di laga-laga resmi seperti Liga Champion ataupun Cup. Saya akan menggunakan bonus latihan menyerang kembali. Menit 85 skor masih 4-1 dan kita bisa melihat di sini pemain saya bermain cukup bagus dengan nilai 10 untuk Hakim Ziyech. Dan wasit telah meniup fluid panjang tanda berakhirnya babak kedua. FC Buteng berhasil mengalahkan puncak klasemen dengan skor telak 4-1 di kandang FC Buteng. Untuk penguasaan sendiri, FC Buteng lebih dominan dengan 54% berbanding 46% dari total tembakan. FC Buteng lebih dominan dengan mencoba 15 kali tembakan, 10 tepat sasaran, dan 4 berbuah gol. Sedangkan CSA mencoba 11 kali tembakan, 8 tepat sasaran, dan 1 berbuah gol. Kemudian dari zona serangan sendiri, FC Buteng lebih dominan dari sisi kanan seperti strategi yang saya terapkan. Dan mereka juga mencoba menyerang dari sisi kanan, tapi sayang sisi kanan saya terlalu kuat. Atau sisi kiri saya terlalu kuat guys.
Kemudian FC Buton mengganti 2 pemain, sedangkan CSA hanya mengganti 1 pemain. Untuk man of the match pertandingan sendiri, Hakim Ziyech menjadi man of the match dengan nilai 9,9. Sedangkan dari CSA, mereka bermain tidak cukup bagus. Terima kasih untuk Coach Kijang Baru dan Coach Butch Cincau Hijau yang telah hadir di pertandingan ini. Dan alhamdulillah tim saya berhasil menduduki puncak klasemen untuk sementara dengan raihan 63 poin setelah berhasil mengalahkan CSA. Dan selisihnya sekarang 2 poin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.